kembali lagi dengan Bu Ika. Hari ini kita belajar lagi mengenai materi sejarah kelas 11. Hari ini kita belajar topik tentang keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global, jalur rempah, interkoneksi, keberadaan bangsa asing, penguasaan Konstantinopel, pelayaran dunia, hingga jatuhnya Malaka. Yang pertama adalah mengenai jalur rempah, interkoneksi, dan keberadaan bangsa asing di Nusantara. Jadi, sejarah mencatat manusia telah melakukan perjalanan melintasi ruang sejak awal Masehi, termasuk juga orang-orang di Nusantara. Aktivitas melintasi ruang salah satunya didorong oleh kegiatan ekonomi dengan melalui jalur laut. Mengenai bukti awal keterlibatan Nusantara ke dalam pelayaran dan perdagangan internasional dapat dilacak dari catatan seorang yang bernama Claudius Ptolemy alias Claudius Ptolemeus, ahli perbintangan, geografi, astronomi, matematika, sekaligus ahli syair dan sastra yang tinggal di Mesir atau tepatnya di kota Alexandria, sebuah tempat yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Ptolemeus menulis Guide to Geography, sebuah peta kuno yang ditulis pada abad 1. Tercantum di dalamnya nama sebuah kota yang bernama Barus. Barus ini menjadi kota pelabuhan kuno yang sangat penting di Sumatera dan dunia. Komoditas aromatik rempah, kabur Barus diburu oleh berbagai bangsa di belahan dunia seperti Tiongkok, Hindustan, Mesir, Arab, dan Yunani Romawi. Hubungan pelayaran antara Nusantara dengan Timur Tengah, India, dan Cina sudah terjalin sejak abad 2. Tercatat di dalam berita Cina, sekitar tahun 131 dikisahkan utusan Raja Bian dari Kerajaan Jawa atau Yudiao pernah berkunjung ke Cina. Hal ini berarti Kerajaan Jawa pada awal abad kedua Masehi telah melakukan pelayaran antar negara dan telah membangun jalur kemaritiman dengan bangsa Cina. Nusantara ketika itu tidak hanya menjadi daerah destinasi sebagai sumber rempah-rempah, tetapi tempat persinggahan jalur maritim internasional. Seperti dikisahkan oleh penumpang kapal dagang milik Cina pada abad 5, ia berlayar menuju India melewati perairan Sumatera Timur sebelum membelok ke arah barat. Ibnu Battuta, seorang penjelajah dan intelektual muslim asal Maroko, pernah mengunjungi pantai timur Sumatera pada 1345. Sebelum bertolak menuju Cina, seorang pengelana asal Portugis Tom Peirce juga pernah mengisahkan perjalanannya mengunjungi Malaka, Jawa, dan Sumatera pada tahun 1512 hingga 1515. Sekitar 3 tahun ya. Ia menulis pengalamannya dalam bukunya berjudul Soma Oriental Kutrata Domarokso et Alchins, yang artinya wilayah timur dari Laut Merah hingga negeri Cina. Bahwa telah ada interaksi yang intens antara orang-orang asli Nusantara dengan bangsa asing. Pelayaran internasional lintas benua telah berlangsung dan berkembang lama. Rempah dibawa oleh nenek moyang kita melintasi batas wilayah nasional, regional, hingga global. Di Asia Tenggara misalnya, hingga ke wilayah Kecampa dan Kamboja. Oke, selanjutnya akan agak panjang ya ceritanya, jadi tolong dengarkan dengan seksama mengenai penguasaan Konstantinopel oleh Turki Utsmani dan pelayaran dunia. Peristiwa besar yang terjadi di Eropa seperti dikuasainya Konstantinopel oleh Turki Utsmani ternyata dapat mempengaruhi jalannya roda sejarah dunia termasuk Indonesia. Selama abad pertengahan, Asia menjadi kawasan termaju dan paling dinamis di dunia, sementara sebagian besar Eropa masih terbelakang. Pusat perkembangan ekonomi dan politik dunia pada abad 14-15 berada di dunia Islam, khususnya Kesultanan Turki Utsmani. Tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel, yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Romawi Bizantium. Konstantinopel sejak lama memang menjadi rebutan.
Bukan hanya karena kejayaannya, namun karena kota ini merupakan salah satu titik penting untuk menyambungkan jalur perdagangan darat dari benua Eropa dan Asia. Sultan Muhammad Al-Fatih, penguasa Konstantinopel ketika itu, membuat kebijakan untuk menutup kota pelabuhan Istanbul atau nama baru dari Konstantinopel bagi para pedagang dari Eropa. Hal ini mengakibatkan harga barang-barang dari timur, terutama nih rempah-rempah, menjadi langka dan sangat mahal. Hal tersebut membuat pedagang-pedagang Eropa mengalami kesulitan untuk mendapatkan barang-barang dagang yang sangat mereka butuhkan dari para pedagang Asia. Rempah-rempah merupakan bahan baku yang berharga di Eropa. Mereka menjadikannya sebagai bahan pembuatan obat, parfum, dan makanan, serta yang terpenting adalah untuk mengawetkan makanan. Didorong oleh situasi tersebut, muncul keinginan orang-orang Eropa untuk mencari rempah-rempah langsung ke negeri asalnya. Hal ini merupakan suatu langkah yang sangat berani sekaligus beresiko. Orang-orang Eropa sebelumnya memiliki ketakutan untuk menggunakan jalur laut. Dalam pemikirannya masyarakat Eropa pada waktu itu, lautan dipenuhi mitos-mitos menakutkan dan masih dipengaruhi pendapat bahwa bumi itu datar. Karena Konstantinopel ditutup, akhirnya dengan terpaksa mereka mencoba untuk mencari jalur baru lewat laut. Orang-orang Eropa akhirnya mulai melakukan berbagai penelitian tentang rahasia alam. Mereka berusaha dengan keras agar dapat menaklukkan lautan dan mulai memberanikan diri untuk menjelajahi benua yang sebelumnya masih diliputi dengan kegelapan. Ludovico di Fatima, mantan serdadu yang berasal dari kota Bologna, Italia, pada akhir tahun 1502 bertekad melakukan penjelajahan untuk mencari kepulauan rempah. Ia menuliskan perjalanannya dalam jurnal yang berjudul Itinerario de Ludovico de Fatima Bolognese. Buku itu terbit pertama kali di Roma pada tahun 1510. Dalam perjalanannya pada tahun 1506 dari Kalimantan ke Pulau Jawa. Perjalanan menuju Jawa ditempuh selama 5 hari. Sang nahkoda yang kemungkinan orang Melayu ternyata sudah memiliki kompas dan peta dengan garis melintang dan memanjang. Dia berkata kepada Fatima bahwa di sisi selatan Jawa terdapat jalur pelayaran menuju pulau lain. Katanya pulau tersebut memiliki siang hari yang tidak lebih dari 4 jam, ungkap sang nahkoda kepadanya. Dan ditambah lagi lebih dingin daripada di bagian dunia lainnya. Portugis adalah negara Eropa yang memulai misi pelayaran pencarian negeri asal rempah-rempah. Berdasar kepentingan ekonomi, Infante Dom Henrique, Pangeran Portugis atau lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Henry, memberikan dorongan dan dukungan penuh kepada para pelaut dan para petualang untuk melakukan penjelajahan. Diogo Cao atau biasa dia Jakam, navigator dan penjajah Portugis, adalah orang Eropa pertama yang melakukan pelayaran keluar Eropa pada tahun 1480 hingga 1484 serta menemukan muara Sungai Congo pada Agustus 1482. Di sana, ia mendirikan pilar batu untuk menandai kekuasaan Portugis di daerah tersebut. Jalurnya kemudian diikuti oleh Bartolomeus Dias pada 1487 yang mengitari Tanjung Harapan dan memasuki perairan Samudra Hindia. Kemudian pada 497, Vasco da Gama beserta rombongannya berhasil sampai di India. Nama penjelajah Portugis lain yang paling berpengaruh adalah Afonso de Albuquerque. Menjabat sebagai seorang panglima perang angkatan laut, ia membawa misi untuk membangun pangkalan-pangkalan militer dengan membawa pasukan perang yang diperkirakan paling besar pada saat itu. Pada sekitar tahun 1503, ia berlayar menuju India dan berhasil menaklukkan Goa di pantai barat India 7 tahun kemudian. Tujuan dari diciptakannya pangkalan-pangkalan militer ini adalah agar Portugis dapat menguasai perdagangan Asia.
Dengan teknologi-teknologi militer yang canggih yang mereka siapkan, akhirnya Portugis pada 1510 mengalami banyak sekali peperangan. Salah satu wilayah yang disasar untuk dikuasainya adalah Kerajaan Malaka. Selanjutnya kita akan belajar mengenai jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Malaka sendiri merupakan kerajaan paling penting di Nusantara abad ke-15. Kerajaan ini didirikan oleh para Meswara yang berhasil mengubahnya dari desa nelayan menjadi pusat perdagangan penting. Bandar Malaka menjadi lebih ramai lagi setelah para Meswara masuk Islam sehingga banyak pedagang Muslim dari India, Timur Tengah, dan Nusantara mulai berdagang di sana. Laporan para perdagangan Asia mengenai kekayaan dan kebesaran tentang Malaka terdengar oleh orang Portugis yang telah memiliki pangkalan di Hormuz dan Socotra di Teluk Persia, serta goa di pantai barat India. Hal tersebut mendorong Raja Portugal mengutus Diogo Lopes de Sequeira untuk menemukan kota tersebut dan menjalin hubungan persahabatan dengan penguasanya. Pada awalnya Sequeira disambut baik oleh Sultan Mahmud Shah. Namun, sikap Sultan berubah setelah para pedagang Muslim yang ada di bandar itu meyakinkan bahwa orang Portugis sangatlah berbahaya. Sultan kemudian berbalik menyerang 4 kapal Portugis yang sedang berlabuh. Namun, keempat kapal itu berhasil lolos dan kembali berlayar ke India. Akibat dari peristiwa ini, akhirnya Portugis tidak lagi memiliki opsi pilihan lain selain perang. Pada akhirnya, Malaka berhasil ditaklukkan oleh Albuquerque membangun pertahanan dari potensi serangan balasan dari orang-orang Malaka yang melarikan diri ke Aceh. Meskipun telah menguasai Malaka, ternyata mereka tetap tidak dapat menguasai perdagangan Asia yang berpusat di sana. Portugis menghadapi berbagai masalah yang mengganggu dan menghambat mereka, mulai dari masalah tidak dapat mandiri di dalam memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti masalah yang sama yang dihadapi Melayu sebelum mereka. Masalah dana dan sumber daya manusia, banyaknya gubernur-gubernur mereka di Malaka yang berdagang secara pribadi di pelabuhan Malaya serta Johor, dan ditemukannya banyak praktik korupsi menyebabkan Portugis kesulitan untuk maju dan berkembang. Selain itu, banyak para pedagang bangsa Asia yang berhasil mengalihkan sebagian besar perdagangannya ke pelabuhan-pelabuhan lain yang dirasa lebih aman dari pengaruh monopoli Portugis. Sehingga dengannya Portugis kesulitan menguasai perdagangan yang ada di Asia. Keberhasilan bangsa Portugis menguasai Malaka dan menemukan daerah sumber rempah-rempah kemudian diikuti oleh bangsa asing yang datang ke Indonesia. Ekspedisi pertama Inggris di bawah kepemimpinan Sir Francis Drake singgah di Ternate, Sulawesi, dan Jawa di akhir tahun 1579. Ekspedisi pertama Belanda di bawah pemimpinan Cornelius de Houtman tiba di Banten tahun 1596. Misi awal kedatangan Belanda ketika itu adalah melakukan perdagangan dan mencari daerah sumber rempah-rempah. Sebelum VOC terbentuk, beberapa perusahaan dagang Belanda mengirim ekspedisi sendiri untuk melakukan perdagangan. Namun karena biaya yang dikeluarkannya sangat tinggi, Heren Seventeen atau Dewan 17, sebutan untuk direktur VOC yang berjumlah 17, bersatu membentuk VOC pada 1600. Posisi VOC semakin kuat karena pemerintah Belanda mengeluarkan hak oktroy. Hak oktroy sendiri berisi hak istimewa terkait tata cara company, kedudukan para diktator, partisipan dagang, dan cara pengumpulan modal pajak. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat bagi anak-anak semua. See you. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat bagi